Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pagi ini Allah selalu memberkati kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua, dan bisa kita ditunjukkan di jalan Islam yang benar. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian Ahad pagi, yaitu setelah salat subuh yang kita laksanakan pengajian dari ranting ke ranting, yaitu di pimpinan cabang Muhammadiyah GKB, yaitu di Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus dan pengembangan ranting. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Andes Nurholis Majid SMSI. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Para bapak, para ibu sekalian, beberapa saat yang lalu telah kita share dan bahwa pagi ini kita mengambil tema, yaitu dengan judul Wis Up Dolala, bukan, bahaya HO-nya dan 6 cara komunikasi Islami. Marilah acara ini dengan sukses kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya Pak Nurholis, sekarang kita jam 5 kurang 10 menit, betul ya? Kurang 5 menit ya. Nanti Samarine Bang Nurholis. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Nurholis Majid. Nurholis sudah untuk memberikan pencerahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lagi, pas. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kok kayak akeh senjata ya, dor-dor. Subuh pagi ini kita bisa hadir berjamaah, dan jamaah subuh itu oleh Rasulullah dilukiskan sebagai kegiatan yang luar biasa. Man shol isya fi jamaatin, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'an nama qonas fil lail, seakan-akan dia sholat separuh malam, sholat terus panjang malam, seakan-akan. Wa man sholat zuha fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti kita sekarang ini, faka'an nama sholat laila kullahu, Muslim, rawahu Muslim. Orang yang sholat jamaah subuh seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Luar biasa fadilahnya ya.
dia akan datang ke masjid walaupun dengan ngesot. Ngesot itu berangkang ya. Iya. Karena tidak bisa jalan. Andai kan tahu betapa mulianya 2 sholat itu, jamaah isya dan subuh, dia akan datang walaupun dengan ngesot. Alhamdulillah kita pagi hari ini jamaah sholat subuh saat malam. Tema kita pagi ini adalah bahaya hoax dan 6 cara komunikasi Islam. Saya diminta bedah buku saya terakhir, ini belum diluncurkan, baru diluncurkan Ramadan yang akan datang. Ramadan besok di Dom Unmu Malang diluncurkan. Waktu saya di Bel, panjenengan yang Bel Pak Muhajir ya, saya belum punya bukunya, tapi GKB sudah punya banyak katanya. Loh, bukunya belum terbit, sudah punya saya Pak. Dari mana? Pak Najib. Wah, saya Bel, Mas Najib, saya diminta bedah buku, tidak punya bukunya. Sudah saya siapkan Pak Nur ke PWM. Dari sing nulis gak ngerti, luar biasa ini. Di mana sampai dapat? Waktu Pak Najib kemana itu? Terus saya minta itu bedah buku, tidak punya bukunya, pada yang nulis tuh ya. Bukunya itu judulnya WA Hasanah, WA Dolalah, 30 kultum Ramadan. 30 kultum Ramadan. Yang membuatkan judul ini Pak Din Samsudin. Pakai judulnya aja. WA Hasanah, WA Dolalah, 30 kultum Ramadan. Semula saya ingin rencana bikin buku isinya 30 kultum untuk para penceramah Ramadan. Karena apa? Banyak yang mengeluh setiap kultum Ramadan yang diterangkan mesti ayat kutiba. Kutiba alaikumusyaum itu terus. Saya bikin buku ini 30 Ramadan sesuai dengan hari puasa ya, 30. Jadi kalau semalam satu pas lah. Ini hanya untuk memancing inspirasi saja. Berisi 30 buku kultum Ramadan agar topiknya selalu baru dan berganti. Tidak hanya mengulang ayat kutiba. Rono ketemu kutiba. Katanya takmir, topiknya bebas asal tidak kutiba. Ya. Isi buku, 1, komunikasi Islami. 2, pesan moral yang inspiratif tentang Ramadan. Jadi isinya macam-macam buku ini. Saya akan ambil yang pertama, komunikasi Islami, karena itu judulnya tadi, apa judul tadi itu? Bahaya hoax dan 6 cara komunikasi Islami. Oh ini tidak usah ini. Ini foto saya ini. Nah ini, dari 2 menjadi 15 sekarang ini. Asalnya 2, saya dan istri. Saya ini beranak pinak 15. Itulah sebabnya makin hari beras makin mahal ya. Karena wong siji dadi 15. Sementara itu. Ya. Pengertian hoax. Ya, bacanya mestinya hoax, tapi karena kita sering baca hoax ya sudah. Pokoknya maksudnya itulah. Aslinya hoax ya. Hoax ini sebenarnya judul film di Amerika asalnya itu. Ada film judulnya hoax itu meriwayatkan tentang, ini film dari biografi sejarah orang. Ternyata filmnya jauh berbeda dengan buku riwayat hidupnya. Oh berarti film bujui. Nah, semua yang bujui disebut hoax. Hoax tapi bacaannya betul itu hoax ya. Tapi kalau Bapak Ibu hoax ya tidak apa-apa, yang penting pada ngerti nih. Komunikasi kan yang penting ngerti. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Itu hoax. Hoax sekarang cepat meluas, merupakan akses negatif kebebasan bicara dan berpendapat di media sosial. Ya, gampang sekali sekarang ya. Dulu kalau rasan-rasan kan nonggo.
Sekarang cukup dengan HP, WA, sudah luar biasa itu. Padahal inilah pesan Al-Quran. A'udzubillahi fabastiril ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan informasi lalu mengikuti berita yang terbaik. Mereka itu orang-orang yang beri Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Ahli tafsir mengatakan kalau pakai ibad itu biasanya orang baik-baik. Kalau abdun kadang baik kadang enggak. Kalau ibad pasti baik. Nah, ini berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang baik, yaitu yang memperhatikan informasi kemudian milih yang terbaik. Nah, informasi kan banyak. Kalau hamba baik, pilih yang terbaik. Orang beriman diperintah pilih berita yang benar saja. Ini karena agak banyak, cepat-cepatan saja ya. Hoax mudah tersebar karena ini biasanya orang rasan-rasan kan. Tidak. Ini tidak gosip, ini kebenaran. Hoax mudah tersebar karena satu, ada yang sengaja membuat berita hoax untuk motif politik. Nah, motifnya politik. Sekarang ini apalagi menjelang pilkada DKI itu ya. Wah, pateng sliver gak karuan. Sebagian besar hoax. Hanya sedikit yang benar. Kebencian, karena benci ngarang berita. Kecewa, karena kecewa. Di daerah pemerintah-pemerintah yang otoriter, di mana pers kebebasan dihalangi, muncul banyak berita hoax. Atau iseng, tidak tahu, mungkin nganggur ya, ada iseng saja itu. Ngarang-ngarang berita yang aneh-aneh itu. Kadang ngubah-ngubah gambar itu ya. Mengapa mudah tersebar? Yang merasa cocok dengan isinya, lalu dengan semangat itu menyebarkan sebagai dukungan. Mengharapkan Ahok kalah. Dan mudah-mudahan kalah betul ya. Itu kalau ada berita yang jelek dengan Ahok, wah semangat kita nyebarkan. Terus gak ngecek bener apa enggak, pokoknya karena benci ya. Sekarang jadi gubernur lagi tuh, cutinya dicabut. Coba kemarin andaikan sidang tidak diundur, dibacakan tuntutan, kalau tuntutannya itu 6 tahun, tidak bisa dia diundur. Saya mengatakan belum siap. Ya semua kan sandiwara ya, ada skenario. Kalau cocok, sekali dicek, didukung. Yang benci isinya juga menyebarkan agar makin banyak yang menyalahkan. Jadi yang benci disebarkan, cocok disebarkan. Tertarik karena dinilai sesuatu yang baru atau unik. Ada juga yang ingin menyebarkan karena beritanya unik atau lucu. Semangat menyebarkan. Ada keinginan menjadi sumber awal, ada juga yang ingin saya adalah orang yang punya informasi paling awal. Begitu datang, sekali dicek, sebarkan. Ingin mendapatkan sebutan, paling awal. Nah, jadi ini yang mudah tersebar itu ya. Lanjutan budaya rasan-rasan. Ya, dulu rasan-rasan, sekarang ya WA itu ya. Budaya rasan-rasan jangan modern, tidak bersikap kritis. Bahaya hoax menimbulkan kepanikan dan kehebohan, misalnya penculikan anak. Heboh itu. Di Sumenep itu semua orang gila ditangkapi.
mau dipukuli. Untung ada polisi ya. Karena apa? Ada isu orang-orang yang mau menculik anak itu mesti pura-pura seperti orang gila. Sehingga orang gila betul pun mau dipukuli. 5 atau berapa yang digiring ke kantor polisi itu. Gila betul padahal. Memang ada penculikan, tapi terus menyebar seakan-akan di mana-mana ada penculikan. Tidak tahu di Gresik ada berita penculikan apa enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Kecelakaan, kan banyak penipuan dengan kecelakaan tuh. Tetangga saya pernah dibel, suaminya yang kerja di Gresik pulang kecelakaan. Sudah percaya, diminta datang ke rumah sakit Karangmenjangan. Tapi untuk nebus obat yang cepat supaya transfer uang. Nah itu terus gak percaya. Dan lain-lain ya. 2, pembunuhan karakter sejak zaman Nabi ada ini. Nanti dijelaskan. Penipuan publik butuh uang ya untuk menolong orang sakit. Ini banyak kawan-kawan kita yang itu. Tolong kirim ke kadang-kadang lewat macam-macam ya, supaya mengirimkan uang untuk membantu sakit. Penerimaan pegawai, nah, sering ini untuk menipu melalui berita hoax dan lain-lain. Pengalian isu, misalnya sekarang banyak anggota DPR terlibat dalam kasus KTP elektronik. Nah, supaya masyarakat tidak nyoroti terus, dibikinlah berita hoax. Isu apa? Isu lagi supaya perhatiannya beralih ya. Mengadu domba. Misalnya isu pendemo terbunuh, ditembak polisi padahal tidak ada, itu sering. Dan kita karena sebagai pendukung demo marah kita ya, tidak dicek dulu, bahaya hoax. Di akhirat kita bisa jadi orang yang bangkrut. Nah ini yang paling bahaya ini. Jadi orang bangkrut karena hobi menyebarkan berita hoax. Saya kira semua sudah tahu hadisnya. Ini hadisnya. Anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, mereka menjawab, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah itu orang yang tidak punya uang, simpanan, deposito, bahkan makan saja tidak cukup. Itu orang bangkrut. Faqala, Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku itu, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat yang banyak, termasuk jamaah subuh ini pahalanya banyak. Datang ke akhirat dengan membawa pahala yang banyak. Wasiyamin, membawa pahala banyak puasa, puasa Ramadan, puasa sunnah Daud, puasa Senin Kemis, puasa bulan purnama. Banyak pahala puasanya. Wa zakatin, pahala zakat. Wa ya'ti qad satama hadza. Waktu mau ini Rasulullah menerangkan supaya gampang saja ya. Waktu orang-orang yang banyak pahala itu mau masuk surga, datang kelompok yang memprotes. Qad satama hadza. Ya Allah, orang ini yang mau masuk surga ini adalah orang yang waktu di dunia suka mencela, mencaci, mengejek lewat WA kadang-kadang. Apakah pantas orang yang akhlaknya begitu di dunia bisa masuk surga?
Kemudian datang barisan lagi. Wa qadhafa hadza. Orang ini biasa menuduh yang bukan-bukan kepada kami. Memfitnah. Apakah pantas orang tukang fitnah masuk surga? Wa akala mala hadza. Dia suka makan uang rakyat misalnya. Apa pantas masuk surga walaupun dia tiap tahun umroh, tapi dia koruptor? Wasafaka dama hadza, dan suka mengalirkan darah, mengadu domba sehingga kami semua berkelahi. Wa daraba hadza, suka memukul, menuduh macam-macam. Jadi mau masuk surga ada deretan barisan memprotes perbuatan waktu di dunia itu. Padahal pahalanya banyak dia datang. Akhirnya apa? Nah ini. Fayu'ta hadza min hasanati wa min hasanati. Maka kebaikannya diberikan kepada si ini dan si itu, orang-orang yang protes. Ini dulu mencaci saya, nah, pahalanya dia berikan pada orang yang protes. Datang lagi yang mencaci, protes. Setelah yang protes karena dicaci maki habis, datang. Ini dulu menuduh saya, memfitnah, diberikan lagi pahalanya. Terus begitu, sampai habis. Jadi pahala baiknya itu untuk bayar waktu di dunia suka main HP hoax tadi itu, habis pahalanya. Tapi yang protes belum habis. Bagaimana putusannya? Keadilannya. Nah, akhirnya ini. Fa'in funiyat khasanatu qabla ayuqda ma alaihi. Bila kebaikan sudah habis sebelum urusannya tuntas, akhadha min khotayahu tsumma futrat khotayahu khairu. Kesalahan orang-orang yang protes itu diambil dan dicampakkan kepadanya. Yang protes kan punya dosa, diambil dosanya, diberikan kepada orang yang pahalanya banyak tadi. Pahala sudah habis, ditambahi dosa lagi ya. Itu orang bangkrut. Akhadha min khotayahu faturihat alaihi. Kesalahannya orang-orang yang protes diambil dan dicampakkan kepadanya. Akhir perjalanan, summa turikha finnar. Karena hanya bawa dosa, pahalanya habis, dosanya bertambah, kemudian campakkan di dalam neraka. Jadi main HP itu harap yang kritis, yang baik, bisa menghabiskan pahala kita ya. Sikap terhadap berita medsos. Bagaimana sikap kita? Bersikap kritis dengan bertanya, apakah berita ini benar? Jika tidak pasti atau ragu-ragu atau tidak tahu, maka harus stop, tidak disebarkan. Jadi kalau kita dapat kiriman WA, bertanyalah dua hal. Pertanyaan dua hal. Pertama, apakah berita ini benar? Kalau kita tidak tahu, ragu-ragu, stop, tidak usah disebarkan. Saya tidak tahu benar apa enggak ya, sudah stop. Satu. Tapi kalau berita ini benar, pertanyaan yang kedua. Kalau benar ya, jika yakin berita benar, bertanyalah, apakah bermanfaat jika disebarkan? Jika tidak bermanfaat atau tidak tahu manfaatnya, stop. Nah, dengan dua pertanyaan itu saya kira selamatlah kita. Kalau tahu itu benar, apakah ada manfaatnya kalau saya sebarkan? Kalau tidak ada, stop. Untuk apa menyebarkan yang tidak bermanfaat? Insya Allah selamat kita. Kehidupan tidak terganggu hanya karena kita tidak sebarkan berita yang tidak jelas manfaatnya. Contoh ini berita baik tapi hoax. Saya pernah menyampaikan berita yang bagus bertahun-tahun, lebih 3 tahun. Ternyata hoax. Sekarang saya berharap mudah-mudahan nanti tidak hoax itu ya. Karena bagus beritanya untuk Islam.
Bertahun-tahun ada juga kawan saya dokter itu menyampaikan di TV. Hoax ternyata. Pakar genetika Yahudi Robert Gulhem, Dreisan Albert Einstein masuk Islam karena kagum pada masa idah muslimah yang bercerai. Jadi Gulhem ini dari berita itu ya meneliti surat tentang iddah. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru, itu Al-Qur'an ya. Orang yang bercerai itu masa iddahnya 3 kali suci haid, baru perempuan boleh kawin lagi. Ini katanya Gulhem meneliti, ada apa aku harus 3 kali? Karena di ahli genetika diteliti, ditemukanlah bahwa perempuan yang berhubungan dengan laki-laki itu meninggalkan bekas. Meninggalkan bekas. Tidak tahu di mana bekasnya, apa di rahim, apa di apa. Meninggalkan bekas. Bekas itu tidak bisa hilang dengan cara apapun, tidak bisa hilang. Kecuali dengan menstruasi. Hebat kan? Menstruasi itu menghapuskan bekas, tapi tidak seketika. Menstruasi sekali, hilang bekas 1/3. Menstruasi 2 kali, 2/3. Menstruasi 3 kali, bersihlah bekas itu. Sehingga Islam mengatakan boleh kawin setelah bersih haid 3 kali. Karena bekas suami lama bersih sama sekali. Bukan main dia, saya tertarik sekali tuh. Diberitakan di Matan, di Suara Muhammadiyah. Yakinlah. Gulhem ini diberitakan belum puas. Apakah ini dipatuhi oleh orang-orang muslim? Berita mengatakan dikumpulkanlah orang-orang kulit hitam yang biasanya tidak patuh aturan. Dikumpulkan, diteliti. Apakah mereka 20 orang kulit hitam ini setia pada suami? Bekasnya, tidak tahu gimana nelitinya ya. Itu orang kulit hitam muslimah semuanya hanya punya bekas 1. Artinya setia pada suaminya saja. Tidak selingkuh. Kemudian teliti urat kulit putih 20 orang. Apa hasilnya? Tidak satu pun punya bekas 1. Bayangkan tuh ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Artinya selingkuh dengan banyak laki-laki. Kemudian Gulhem ingin nyoba istrinya. Istri saya ini pasti bekasnya 1. Diteliti, ternyata istrinya itu bekasnya 3. Kamu selingkuh ya? Dengan siapa kamu selingkuh? Saya tidak selingkuh. Selingkuh kamu, 3 bekasmu, ini ilmu. Ngaku istrinya itu. Hubungan dengan kamu, istri saya, suami saya dengan ini. Dicerai. Saking kagumnya pada Al-Quran, masuk Islam dia. Sopo gak mantep gitu ya. Apalagi saya dari majalah. Setelah diteliti belakangan ini, nama Robert Gulhem di Yayasan Albert Einstein tidak ada ternyata. Ada namanya Robert Gulhem itu bukan ahli genetika, tapi ahli reparasi radio. Nah, saya masih berharap suatu saat ada muncul bahwa yang menemukan itu bukan Robert Gulhem tapi orang lain. Itu salah satu kelebihan Al-Quran. Saya sering sampaikan kalau nuzul Quran saya singgung ini. Saking mantepnya ya Al-Quran betapa mulianya. Hoax ternyata. Saya sekarang sudah stop, tidak pernah nyinggung ini. Walaupun masih berharap mudah-mudahan ada orang lain yang ya. Jadi bagus tapi hoax. Sama dengan itu ya. Kalau hadis gitu kan hoax itu maudhu. Ada hadis yang sangat populer yang dulu saya juga kadang nyampaikan. Rasulullah dengan pengemis itu loh.
Rasulullah itu kan di Madinah kan ada pengemis yang kemudian Rasulullah sering menyuapi pengemis itu ya. Walaupun pengemis itu selalu mencaci maki Rasulullah. Hati-hati kamu dengan Rasulullah. Orangnya berbahaya, kalimatnya seperti sihir, memukul tiap orang diajak bicara. Sambil ngumpat-ngumpat itu Rasulullah tetap nyuapi dia. Suatu hari orang yang nyuapi ini tidak ada. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kebiasaan Rasulullah apa, kebiasaannya apa yang belum aku lakukan? Oh sudah Abah, semua sudah. Mungkin satu yang belum Abah tahu. Setiap hari Rasulullah itu datang ke pojok jalan Madinah, mendatangi pengemis, menyuapi orang itu. Nah, Abu Bakar datang ke sana, disuapi. Disuapi, pengemis itu ngamuk. Siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa menyuapi saya. Bagaimana kamu tahu? Ya, orang yang kemarin menyuapi saya itu, sebelum menyuapi saya, dilembutkan gandumnya sampai lembut sekali, sehingga saya mengunyahnya sangat mudah, menelannya sangat gampang. Kamu bukan itu, kamu kasar. Siapa kamu? Abu Bakar nangis dia. Saya mengadukan orang yang kemarin itu. Kemarin itu adalah orang yang saya kagumi. Namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kaget pengemis ini. Muhammad, orang yang tiap hari saya caci itu menyuapi saya. Masuk Islam. Kan indah sekali itu. Di Google banyak itu. Dan saya berkali-kali nyampaikan tuh. Betapa Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Ternyata hadis itu dhaif, cenderung maudhu, tidak ada gitu. Siapa sih? Aduh, getun saya ya. Getun, kenapa kok maudhu hadis itu? Saya tanya pada orang, ini ada hadisnya ya? Katanya gak ono Pak Nur, ini gak ono Pak Nur. Masya Allah, ini tak sampai lagi untuk contoh betapa lembutnya hati Rasulullah itu ya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati ya. Tidak semua yang nampak baik itu. Tapi ada begini, kok popo itu akhlak kok, enggak apa-apa. Iya, kalau tidak nyebut Rasulullah enggak apa-apa. Nyebut Rasulullahnya itu yang enggak enak. Kalau misalnya, oh itu siapa Umar bin Abdul Aziz, enggak apa-apa itu. Banyak itu. Saya terima anak dari siapa itu Presiden George Bush masuk Islam, terang hoki. Islam gak berpengaruh. UNESCO keluarkan sertifikasi tentang Islam sebagai agama paling damai setelah 6 bulan penelitian UNESCO dengan Peace Foundation Internasional. Ternyata enggak ini. Aduh, sing ngarang ya sopo ngene-ngene. 3 misalnya, salat dan tawaf menjadi penyeimbang rotasi bumi. Jika tidak ada salat atau tawaf, berhentilah rotasi karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Iki rotok ketok ini kalau ngarang ya, rotok ketok. Nah, jadi tidak semua yang nampak baik itu benar tentang keunggulan Al-Quran. Yang kedua tentang tadi itu Nabi menyuapi orang buta tadi itu. Informasi harus teliti, penyebar hoax disebut fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain tabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kaum menyesal atas perbuatan itu. Ini kisah Walid bin Uqbah dengan Al-Harith. Jadi dulu begini ya. Ada orang namanya Al-Harith itu bilang kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam. Baik, Islam itu sholat, setelah syahadat sholat, zakat, puasa, haji. Kamu kena kewajiban bagi zakat. Baik Rasulullah,
Saya akan ajak semua suku saya masuk Islam. Akan saya tarik zakatnya. Kalau sudah kumpul, tolong ada petugas ngambil. Nah, baik. Kemudian Al-Harits bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zakat sudah terkumpul. Kapan diambil? Ya, nanti aku suruh petugas tanggal hari ini. Sukunya Al-Harits ini berkumpul menyambut kedatangan petugas pengambil zakat dari Rasulullah. Maka diutuslah Walid bin Uqbah. Walid datang dekat tempatnya, dia melihat, oh banyak sekali orang berkumpul. Takut dia. Takut jangan-jangan dianiaya. Balik ke Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah, saya sudah sampai di Al-Walid. Mereka tidak mau membayar zakat. Bahkan saya mau dibunuh. Bayangkan, padahal belum sampai itu ya. Loh, kok begitu Al-Harits ya? Tempo hari datang suruh ngambil. Baik, Rasulullah mengutus 2 orang dengan senjata lengkap tapi diam-diam untuk ngecek. Al-Harits gelisah, mengapa utusan Rasulullah tidak datang? Biasanya Rasulullah tidak pernah ingkar janji, tidak pernah selisih waktu. Kita datang ke sana, jangan-jangan ada apa-apa dengan Rasulullah. Nah, maka Al-Harits datang ke Nabi, utusan Nabi berangkat. Di jalan ketemu. Di jalan ketemu. 5:30 ya. Padahal belum pada komunikasi Islam ini. Di jalan ketemu. Mau kemana kamu? Mau ke Rasulullah. Ada apa? Zakat sudah mau bayar mau ke Rasulullah. Ya, saya ditanya, kenapa tidak ada petugas yang narik zakat? Saya tunggu dengan banyak orang sana. Mau saya sambut. Tidak datang. Ada apa Rasulullah? Bingung ini ya. Sudah ke Rasulullah. Rasulullah diberitahu begini. Nah, kan Rasulullah tidak tahu mana yang benar. Nah, turunlah wahyu ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaum bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang biarkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Setelah turun ayat ini, kalau gitu yang bohong adalah Walid, dan Walid itu oleh Al-Quran disebut fasik, pembohong besar, berdosa besar. Karena dia bikin berita hoax tadi, berita palsu. Orang yang suka menyebarkan berita hoax sama dengan kaki tangannya orang fasik. Nah, jadi kalau kita semangat, wah ini berita lucu, ini bagus ini, tiba hoax, kaki tangan orang fasik gitu. Bukan sekarang kan kita ini seperti jadi wartawannya, pimpinan redaksinya, fotografernya, sembarang jadi siji. Kayak pembuat berita pertama. Tahu-taunya kaki tangan orang fasik. Bahayanya itu ya. Jadi tadi itu ayat turun hanya untuk menyelesaikan berita hoax. Yang kedua, 11 ayat diturunkan membantah hoax. Bukan 1, 11 ayat. Turun langsung 11 untuk membantah berita hoax. Yaitu dalam kasus hadithul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia baik bagimu. Tiap-tiap orang dari mereka dapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Ini 11 ayat turun karena ada tuduhan Aisyah itu selingkuh. Masya Allah. Siti Aisyah dituduh selingkuh dengan seorang pemuda yang gagah namanya Sofwan.
Nabi goyang itu Nabi. Sebagai al-basar, sebagai manusia, goyang Nabi. Untung dia Rasul, Allah turun tangan sampai 11 ayat. Bagaimana isu sampai Aisyah dituduh selingkuh. Nabi itu kalau berangkat perang, biasanya mengajak salah satu istrinya, diundi. Siapa dapat undian, nah itu yang dia berangkat. Aisyah dapat, diajak berangkat. Perang selesai, Nabi ngomando, kita selesai perang, mari pulang, siap-siap. Aisyah itu, ibu-ibu Aisyah itu bodinya ramping Bu, kecil, dadi enteng. Nah, dia karena sudah ada perintah hijab, kalau naik unta dimasukkan apa namanya itu? Hah? Masuk itu ya, dimasukkan ya itu, terus dinaikkan. Ya, dimasukkan itu ya. Nah, wong Arab sing gede-gede ngangkat ngono enteng ae. Wong cilik ae. Di tengah jalan istirahat. Aisyah itu mau buang hajat. Mau buang hajat. Turun. Dulu ndak ada WC umum ya. Jadi kalau buang hajat jauh. Nah, waktu Nabi komando, kita berangkat, tempat itu enteng naikkan. Ono Aisyah kalau gak patek beda gitu. Berangkat ya. Aisyah kembali sudah berangkat semua. Untana dia juga sudah berangkat, Masya Allah. Aisyah berpikir kalau saya kejar belum tentu nututi. Kalau saya ikut jalan, Nabi kalau mencari susah. Karena itu saya duduk di tempat unta saya tadi ada. Duduklah dia. Nanti kalau Nabi cari biar gampang. Duduk, angin sepoi-sepoi keturun gitu loh. Keturun Aisyah itu. Sufwan, orang yang ditugasi paling belakang, berangkat belakang, melihat Aisyah tidur bersandar di pohon. Kaget dia. Masya Allah Aisyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kaget, ada orang bilang inna lillahi. Sufwan datang. Maka Sufwan menyuruh untanya duduk. Aisyah silakan naik. Kemudian unta dituntun. Bukan naik unta berdua. Sufwan di depan nuntun untanya, Aisyah di atas unta. Nah, jadi ada orang utang tanya, bagaimana hukumnya kalau Aisyah dan Muhammadiyah rapat bareng, terus Ibu Aisyah nunut. Nah, ada yang bilang, wis kaya Sufyan ngono, sepeda motor dituntun, yang nunut. Nah, tuntun. Begitu masuk Madinah, orang kaget. Orang kaget, Abdullah bin Ubay tokoh munafik, terjadi skandal besar, selingkuh antara Aisyah dengan Sufwan. Disebarkan itu ya. Coba bayangkan, dua orang muda, cantik, ganteng di tempat yang sepi berjam-jam. Apa yang dilakukan? Wallahu a'lam. Ini orang muda yang listriknya besar tuh ya. Dari mulut ke mulut itu. Dari mulut ke mulut. Rasulullah bingung gitu. Bingung Rasulullah. Ditanya Aisyah, berkatalah jujur. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Kalimat satu-satunya keluar dari mulut Sufyan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu selesai, tidak ada apa-apa lagi. Demi Allah saya ini suci, tidak selingkuh. Tapi suara luar kan makin hari makin namanya isu ya. Tidak bisa dengan Rasulullah, tidak bisa. Rasulullah bingung. Ada yang datang sahabat Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin pilih istri yang lebih cantik dari Aisyah,
Gampang, semua orang akan mau jadi Rasulullah. Jangan sedih, jangan pikir Aisyah. Kan percaya semua berarti. Aisyah mendengar itu sakit ya, jatuh sakit. Dan Rasulullah tidak konsentrasi. Aisyah merasa tidak diperhatikan juga waktu sakit. Maka bilang, ya Rasulullah, mohon izinkan saya kembali ke rumah bapak saya Abu Bakar untuk menenangkan hati. Diizinkan Rasulullah. Jadi Aisyah sampai pulang ke rumah bapaknya. Rasul tidak bisa memutuskan itu ya. Sampai 1 bulan itu. Tambah nemen. Akhirnya, jadi yang kena sasaran pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar, bapaknya ini. Sangat gelisah, sangat sedih. Ketiga ibunya. Setelah 1 bulan turunlah ayat ini. Ayat ini ayat 11 sampai ayat 22. Panjang, saya ambil yang satu aja. Sesungguhnya orang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga, orang yang beragama Islam maksudnya. Janganlah kamu kira berita itu bohong itu buruk bagimu, bahkan ia baik bagimu. Jadi kata Allah, jangan sedih, sekarang sudah terpisah petanya. Mana yang setia kepada kamu, mana yang sebenarnya pura-pura kepada kamu. Sekarang sudah nampak, jangan sedih, itu baik sekarang. Peristiwa itu membuat peta jadi jelas. Dan diterangkan bahwa orang Aisyah masih suci. Rasulullah datang, Aisyah, ada berita dari Tuhan yang menceritakan bahwa kamu adalah wanita yang suci. Dibacakan ayat ini. Abu Bakar bilang, Aisyah, kamu dengar Rasulullah, dengar apa? Sambutlah. Terima kasihlah kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah? Mungkin ya itu perempuan ya, kalau jengkel tidak gampang hilang. Enggak, saya tidak terima kasih kepada beliau. Bayangkan. Saya berterima kasih kepada Allah karena yang menjernihkan ini bukan Rasulullah, tapi Allah sendiri. Saya sujud syukur kepada Allah, bukan terima kasih kepada Rasulullah. Saking mangkelnya itu ya. Nah, jelas setelah itu semua jadi clear. Jadi hoax itu sampai Allah menurunkan 11 ayat untuk menjernihkan. Ya Rasulullah bisa turun wahyu. Kalau kita ya nanti di akhirat dituntut kita seperti tadi itu. Ini dulu berita hoax menyudutkan saya, minta keadilan. Habis pahala kita itu ya. 6 komunikasi Islami sekarang. Ya ini singkat-singkat saja. Dalam Al-Quran ada 6 macam kaulan atau ucapan atau komunikasi. Sebenarnya ada 7, ada kaulan sakilah, tidak saya masukkan. Karena kaulan sakilah itu wahyu maknanya. Ada 6 kaulan. Pertama kaulan sadida, komunikasi yang jujur. Ini komunikasi Islami nomor 1, jujur. Ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'u rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu perbuatanmu, mengampuni dosamu, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul maka sungguh dia adalah mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang besar. Jadi komunikasi Islam itu pertama harus jujur ya. Kejujuran adalah roh dari komunikasi. Orang kalau berkomunikasi tidak jujur, itu seperti tidak ada rohnya. Betapapun bagusnya, tidak ada rohnya itu tidak bernilai. Bahasa kromo inggil, tapi gak jujur, tidak ada nilainya. Karena tidak ada rohnya. Roh itu kan yang bikin berharga. Ada artis ganteng, cantik, dipuja. Habis itu meninggal, tidak ada rohnya. Apa kata orang? Cepet-cepet aku kubur. Tidak ada harganya lagi sudah. Cepat kubur. Nah, itu ya. Kejujuran adalah roh dari komunikasi. Kejujuran adalah kebutuhan tiap orang. Jadi tiap orang butuh kejujuran, Pak. Suami butuh kejujuran istri butuh kejujuran suami. Orang yang suka berbohong itu tidak mau dibohongi, lah aneh ya. Dia pembohong tapi tidak mau dibohongi.
karena kebutuhan setiap orang. Penjahat ya, itu tidak mau dibohongi, minta orang lain jujur. Mana kunci berangkas? Kalau kita bohong, dingek kita ya. Penjahat pun ingin orang lain jujur. Bagi hasil rampokan, ada yang curang, sudah habis sudah. Karena tidak jujur. Jadi kejujuran itu kebutuhan tiap orang. Kejujuran adalah pintu kebaikan, sedangkan kebohongan pintu keburukan. Kalau sudah tidak jujur, kebaikan tidak bisa masuk. Orang yang jujur mendapati karunia Allah. Orang jujur itu pertama, yuslih lakum ma'alakum, perilakunya dibimbing agar berbuat baik. Wa yaghfir lakum dunubakum, kesalahannya diampuni. Orang yang biasa jujur itu kalau berbuat salah, biasanya orang enggak ada yang jujur, paling enggak sengaja itu. Manusiawi, dimaafkan ya. Tapi kalau biasa bohong, biasa ya kelakuannya bujuk itu terus gitu. Beda ya. Yang ketiga, faqad faza fauzan adzima, mendapat keberuntungan yang besar. Orang yang jujur itu kalau mau berbuat salah diluruskan oleh Allah. Dibimbing perilakunya. Dibimbing. Karena itu tumbuhkan kejujuran di rumah kita, di organisasi kita, di jamaah kita ya. Ibu-ibu pernah dengar, sering saya sampaikan, ibu pernah dengar ada duit lanang, Bu? Duit lanang tahu, Bu? Duit lanang itu duitnya suami yang disimpan tidak diketahui istri. Litakoni istri, Mas, gak ada duit Mas, enggak punya saya, padahal punya itu, duit lanang. Di luar gaji disimpan dewe ya, duit lanang. Bujuk itu. Ibu-ibu mengapa ada duit lanang? Karena sikap istrinya juga. Sirine sing lanang, bojoku gak kenean. Lek duit kadang mlebu kaya iwak mlebu wuwu, iso mlebu gak iso metu, simpen dhewe ae. Timbangane gak iso metu, lek kadang mlebu kangel metune. Simpen dhewe ada duit lanang tuh. Kalau ngejak jajan kancane, sorry ya aku gak iso bayari. Apa? Belum mengajukan proposal pada istri ya, soroy. Istri amalakum, perbuatan kita diluruskan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan diampuni. Faqad fazun, dan akan sukses orang jujur itu ya. Sukses dunia, sukses akhirat. Yang kedua, qaula ma'rufa. Komunitas Islami qaula ma'rufa, ucapan yang baik. Di buku ini diuraikan panjang lebar ya. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Qawlan ma'ruf adalah ucapan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai ucapan yang baik. Kata yang dipakai kata-kata yang baik dan isinya juga baik. Jadi qawlan ma'rufa itu kata-katanya dikenal masyarakat sebagai kata-kata yang baik. Saya sering contoh di buku juga ada itu. Mangan itu baik, nedo itu baik, dahar itu baik. Persamaan mangan apa? Nguntal mangan juga ya, nguntal. Mangan tapi tidak baik. Di telinga tidak biasa, nguntal. Apalagi? Badok. Nah, itu juga mangan. Apalagi? Jeglak ya, jeglak. Nah, jadi kalau ma'ruf itu pakai kata yang semua orang aku itu kalimat yang baik. Misalnya Pak Nanang mau didahar itu baik. Pak Nanang untalan, saya gimana itu? Kayak itu dipangan, disawat nah. Qawlan ma'rufah itu carilah, kalau bicara pada orang, cari kata yang orang lain mengatakan, oh iya, biasalah lazim. Nah, itu qawlan ma'rufah ya. Jadi tidak tiap ada unggah-ungguh lah ya, unggah-ungguh. Qawlan ma'ruf itu yang dikenal baik oleh masyarakat. Isinya juga harus baik. 3, qawlan layyina. Ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut.
idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qala alladziina la'allahu yadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, Musa dan Harun ya, kepada Fir'aun. Sungguh dia telah melampaui batas. Maka bicaralah kalian kepadanya dengan kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Mungkin saya pernah cerita, ayat ini terkesan sekali buat saya. Karena ada dialog antara almarhum Pak Abdurrahim Nur dengan Pak Amin Rais soal ayat ini. Nah, saya mungkin pernah cerita ya, saya ulangi lagi ayat ini. Waktu Pak Amin muktamar di Jogja kan terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah. Semua mengatakan tidak mungkin karena Pak Harto tidak setuju. Ternyata terpilih. Pak Harto kan yang membuka muktamar di Aceh itu. Saya menyaksikan ikut muktamar itu. Setelah selesai mau membuka dengan bismillah, Pak Harto mengeluarkan kertas dari sakunya. Saya adalah bibit Muhammadiyah yang ditanam untuk negara dan bangsa. Wassalamualaikum. Gempar semua ya. Pak Harto yang itu geni itu bilang saya adalah bibit Muhammadiyah. Habis itu menteri-menteri semua baik, Pangdam, Gubernur, Kapolda dengan PWM baik. Karena bosnya sudah bilang bibit Muhammadiyah. Oh, bibit Muhammadiyah Pak Harto. Ada menteri yang menurut petunjuk Bapak Presiden itu ya, bilang saya ini dulu pernah jadi pengurus ranting di desa saya. Ada menteri yang bilang saya ini lahir di Surabaya, bukan anggota Muhammadiyah, tapi lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Pokoknya mana Muhammadiyah lah. Setelah itu ternyata Pak Amin nuntut suksesi itu terus. Jadi ini ada bibit Muhammadiyah, Pak Amin bibit Muhammadiyah, ini diokal-okal bibit Muhammadiyah ini ya. Sehingga hubungannya dengan PWM, Gubernur dengan PWM, Pangdam apalagi, kepolisian, dingin. Pak Amin datang ke PWM. Ada Pak Amin, Pak Rohim, saya, Pak Fasih, Pak Muamal sebelum acara ngomong. Saya sebagai pendengar ya. Bagaimana kabarnya Muhammadiyah Pak Rohim? Alhamdulillah Pak. Tapi sekarang hubungannya dingin dengan tidak hangat seperti dulu dengan gubernur, dengan Pangdam, pejabat-pejabat dingin sekarang. Kok bisa begitu Pak Rohim? Ya ini gara-gara Pak Amin. Loh gara-gara saya? Iya gara-gara Pak Amin. Nah terus baca ini, Pak Amin bicaranya terlalu kasar. Apa tidak ingat? Ayat surat Toha ayat 43. Terus dibaca oleh Pak Rohim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qala alladziina la'allahu yadzakkar. Ini Allah merintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya datang ke Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Tidak ada Pak Amin, orang lebih jelek dari Fir'aun tidak ada. Fir'aun itu jelek-jeleknya orang, tapi masih disuruh bicara yang lembut. Apa Pak Amin tidak bisa bicara lembut? Saya pikir begini, wah ini pendekar mesti pendekar, apa ya jawabannya? Saya dengarkan saja itu. Apa kata Pak Amin? Betul Pak Rohim, itu Quran Pak Rohim. Kita harus yakin, tidak 100% ya, 1000%. Kan biasa gaya Pak Amin begitu. Harus yakin 1000% itu. Pikir saya, berarti habis ini berubah ini. Berubah kira-kira Pak Amin. Tapi ini satu, apa tapi ini? Ada tapinya mesti beda dengan yang depan. Namun tapi kan begitu. Tapi Pak Rohim, perjuangan itu ada tahapannya. Ini kan pendekar dengan pendekar ya. Si jingga silat ngono.
Perjuangan itu ada tahapannya. Saya sudah sejak tahun berapa itu? 73 tahu, sudah meneriakkan suksesi dengan bahasa yang baik, tapi tidak didengar. Nabi Musa sudah biasa yang lembut, tidak didengar. Apa akhirnya Nabi Musa? Dia ambil tongkatnya, pakai tongkat. Sekarang periode saya Pak Rohim bukan periode ucapan lembut, periode tongkat sekarang. Pating loh, ya apa sih kok udah jawab? Wis pada pendekaris, pada bener. Saya enggak gaduh soalnya. Nah, itu saya berkesan tuh ya. Habis itu ketawa bersama. Dari perusahaan ini Pak Rohim periode tongkat. Karena sudah ucapan lembut dengan cara tidak itu. Nabi Musa kan akhirnya tongkat kan untuk laut itu sehingga tenggelam. Qaula layyina, bicara yang lembut ya. Qaulan karima, ucapan yang mulia, yang keempat ya. Ucapan yang mulia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa bil walidayni ihsana imma dalam keberakatanuma au kilahuma fala taqallama uffin wala tanharuma wa qul lahum qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemberianmu, maka jangan pernah kamu mengatakan kepada keduanya dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perhatikan, Allah tak butuh ilayah bil walidaini ihsana. Kamu jangan menyembah Allah dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Perintah menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua dinyatakan dalam satu nafas. Saking pentingnya ya. Hanya diberi tambahan dan wa. Satu nafas. Menyembah kepada Allah, berbakti kepada orang tua itu satu nafas. Al-Quran menggunakan kata bi. Ini yang ahli bahasa Arab ya. Wabil walidaini, bukan li, bukan walil walidaini atau ilal walidaini. Menurut para pakar bahasa, kata bi menunjukkan tanpa jarak. Sedang li dan ila ada jarak. Al-Quran menghendaki hati anak tiada jarak kepada kedua orang tuanya. Dengan bi tidak ada jarak hatinya. Luar biasa. Wabil walidaini ihsana, supaya berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kata ihsana lebih tinggi daripada adil. Ihsan itu memberi lebih banyak atau mengambil lebih sedikit dari hak Anda. Sedang adil itu mengambil semua hak Anda atau memberi semua hak orang lain. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu memberi lebih banyak daripada yang pernah kita terima. Atau kita mengambil hak kita sedikit. Nah, itu ihsan. Saya miris ya, ada anak membawa orang tuanya ke pengadilan tuh ya. Sudah tua, pakai tongkat, kursi roda, utang petang juta dituntut 1,8 M itu loh. Ya gimana nih ya? Hakim memutuskan bebas dari orang tua. Apa anaknya? Naik banding. Bayangkan. Masya Allah, zaman apa ini ya? Padahal ada hadis, ada dua kesalahan yang Allah segera balas. Isnani dzulmu fid dunya. Di dunia ini segera dibalas, tidak nunggu mati di akhirat. Apa kesalahan itu? Dua kesalahan. Pertama al-baghyu, orang yang suka berbuat sewenang-wenang. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu dibalas di dunia, tidak di akhirat kalau tidak tobat. Ini suasana yang mengerikan ya. Qaulan karima. Kata karima punya makna terbaik dan permaafan. Jadi cari kata yang terbaik untuk orang tua itu. Maka kepada orang tua hendaklah menggunakan kata yang terbaik. Jika orang salah, maafkan, anggap tidak pernah ada. Kalau orang tua bicara kasar, anggap tidak pernah ada. Hutang anak kepada orang tua adalah hutang yang tidak pernah bisa terlunasi. Hutang anak kepada orang tua adalah hutang tidak pernah terlunasi. Padahal banyak anak-anak yang dari kota pulang ke desa
tahu di meja makan ada cingkir bagus apa katanya, Bu cingkir aku apik Bu, golek aku balik tak gawane ya, gak ngekei malah. Di kamar ada jilbab bagus, Bu jilbab aku apik Bu, iya aku jilbabnya jamaah, ibu nyicil dereng lunas, tak gawane Bu ya. Anak opo ini? Mestinya kan Bu beli lagi 2, satu untuk ibu, satu untuk saya, utangnya ini lunasi gitu loh. Kok api Bu tak gawani ya? Gawani ya terus beliau di sana. Tapi tidak amat singkat. Inti pesan tersampaikan sepenuhnya. Kosakata tidak asing dan tidak berat. Kesesuaian dengan gaya bahasa dengan yang diajak bicara. Jadi yang kelima itu kalau beri nasihat, bikinlah yang menyentuh hatinya. Kalau kita nasihati anak, yang menyentuh hatinya. Kita kan enggak. Coba anak tanya, dikandani bapakmu? Enggak, diseneni. Nah, kita nyeneni bukan ngandani. Terakhir, kaulam maisuro, ucapan memberi harapan. Jadi ucapan yang Islam itu diantara memberi harapan. Tapi bukan harapan harapan palsu apa namanya? PHP. Pemberi harapan palsu, bukan itu, yang jujur tapi memberikan harapan. Wa immatul dzanum tiga rahmatim rabbika yarju hal fakul lahum qaulam maisura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk meroleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakan kepada mereka ucapan yang menyenangkan. Jadi ini karena Rasulullah pernah dimintai, Rasulullah saya minta diberi kendaraan untuk perang, dipinjami. Rasulullah bilang, waduh enggak punya saya, enggak bisa bantu. Orang tim pulang dengan menangis karena dianggap Rasulullah benci ya. Nah terus tegur Allah, kalau kamu tidak bisa bantu, beri ucapan yang memberi harapan. Ya sekarang enggak punya, insya Allah nanti kalau ada harta lagi akan kami bantu. Saudara kita datang, Mas utang duit Mas, balik utang ya kan. Nah itu bukan kaulam masyuro. Kalau tidak diberi, biarlah orang pulang dengan senang hati. Kaulam masyuro. Kalau kita jenguk orang sakit, beri harapan yang jujur. Pak, kawan kita itu yang dulu sakitnya lebih parah dari kita, sekarang sembuh, malah iso tenis loh Pak. Padahal nemen kan, sampai di kenteng, insya Allah waras gitu. Jangan dibalik. Kawan kita yang sakit tidak seberapa itu mati Pak. Padahal gak patek nemen kok sampean ini. Sudah memberi harapan tuh ya. Nah itulah. Setelah percaya itu Nabi tak bisa beri, beliau berkata, yarzakullahu wa iyyakum min fadli. Semoga Allah mengaruhi rezeki kepada kami semua dan juga kepada kamu. Jadi kaulam maisuro. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Terima kasih Pak Nurholis Huda. 1 jam lebih ini Pak. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi bangkrut. Dan oleh karenanya mari kita jaga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nurholis Huda, di antara salah satunya yaitu kaulan marufah, kaulan layyina, kaulan karima, kaulan ihsana, kaulan baligha dan masyura. Para bapak, para ibu, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena tambahan ilmu itulah yang kita harapkan kita menjadi orang yang khairu umat, menjadi umat yang terbaik di sisi Allah kelak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.